Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Pertemuan kemarin kita sudah membicarakan mengenai pengertian hadis. Kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis, kemudian unsur-unsur yang tercakup di dalam hadis. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya mengenai evolusi konsep sunnah ke hadis, perlu kiranya untuk murajaah materi yang sebelumnya. Jadi di materi yang sudah kita diskusikan minggu kemarin, bahwa hadis itu dipahami oleh para ulama dengan definisi yang berbeda-beda. Nah, definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh dengan ulama fikih itu berbeda. Stressingnya dengan ulama hadis atau jumhur muhaditsin itu dikarenakan concern atau perhatian yang dilakukan oleh para ulama tersebut berbeda. Kalau ulama fikih dengan ulama usul fikih, karena mereka adalah ulama yang konsen terhadap hukum Islam, maka itu dengan sendirinya objek yang didefinisikan itu akan berkaitan dengan hukum. Maka ulama fikih atau ulama usul fikih mengatakan bahwa hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun takrir, tetapi harus berkaitan dengan hukum syarat. Artinya segala sesuatu dikatakan hadis apabila hadis itu disampaikan oleh Muhammad SAW ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul. Jadi kalau melihat dari pengertian ulama usul fiqh ini, bahwa hadis itu segala sesuatu yang datang dari Nabi ketika Nabi Muhammad sudah menjadi Rasulullah. Nah, ketika sebelum diangkat menjadi Rasulullah, berarti itu tidak dikatakan sebagai hadis. Nah, dengan melihat pengertian dari ulama usul fiqh, maka pengertian hadis itu terbatas. Terbatas karena apa? Karena hanya dikatakan hadis itu hanya ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah. Ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, itu tidak dikatakan hadis menurut ulama usul fiqh. Nah, hal ini berbeda dengan ulama muhaditsin atau ulama hadis. Jadi yang dikatakan dengan hadis segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan ataupun takrir, ternyata tidak melihat pada ketiga unsur itu saja. Tidak qaul saja, tidak af'al saja, tidak takrir saja, tetapi tapi sifat, kemudian akhlak dan sepak terjang peri kehidupan Nabi Muhammad, baik sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, dari pengertian ulama hadis ini itu jelas stressingnya atau kesimpulan dari hadis itu titik perbedaannya ada di qablal bi'tsah au ba'daha, sebelum diangkat ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah oleh ulama ilmu hadis itu juga dimasukkan ke dalam bagian hadis. Jadi Jadi sepak terjang peri kehidupan beliau itu dikatakan hadis. Sebelum menjadi Rasulullah, sebelum diangkat menjadi Rasulullah, pribadi beliau adalah pribadi yang akhlaknya akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Sifat sidik, amanah, fatonah dan tabligh itu mencerminkan dari akhlak yang mulia. Nah, dari alasan itulah para ulama hadis menempatkan pribadi Rasulullah sebagai pribadi yang memberikan uswatun hasanah atau suri tauladan. Nah, bagi mereka ulama hadis itu adalah Itu adalah hadis. Kemudian sesudah diangkat menjadi rasul,
Ya, itu jelas ya, itu hadis atau sunnah. Jadi pengertian hadis menurut ulama hadis atau jumhur muhaddisin ya, cakupannya lebih luas. Ya, cakupannya lebih luas karena tidak terbatas ketika Muhammad SAW diangkat menjadi rasul saja, tetapi sebelum diangkat menjadi rasul itu pun dikatakan hadis. Jadi bisa bisa kita dudukan perbedaan antara ulama-ulama ya yang mendefinisikan hadis ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena apa? Karena back on historical problem atau problem yang dibawa oleh masing-masing ulama itu berbeda. Ulama hadis karena apa? Karena mereka adalah concern terhadap hadis, maka hadis itu dilihat sebagai apa? Sebagai sumber nilai atau sesuatu yang memiliki nilai-nilai keteladanan dari seorang Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi Rasulullah. Sementara menurut ulama usul fiqh atau ulama fikih ya, berkaitan dengan hadis apabila Nabi Muhammad ya telah diangkat menjadi Rasulullah. Jadi stressing ya dari para ulama itu ya berbeda-beda. Nah, jadi based on historical problem yang dibawa oleh masing-masing problem pendidikan ya, problem pendidikan itu menjadikan stressing pemikiran oleh seorang pakar, seorang tokoh itu bisa berbeda-beda. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian kemarin kita sudah mendiskusikan juga berkaitan dengan apa? Dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam hadis ya. Unsur yang terkandung di dalam hadis itu ada perkataan, ada perbuatan, ada takrir, ditambahkan oleh ulama hadis dengan apa? Dengan sifat dan akhlak, kemudian sirah atau sejarah perjalanan Nabi. Ya, demikian. Jadi itu materi-materi yang sudah kita diskusikan minggu kemarin, dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke dalam evolusi konsep ya sunnah ke hadis. Nah, sebelum sampai kepada materi ini, maksud dari kalimat evolusi konsep sunnah ke hadis itu ya, apakah yang muncul pertama kali itu adalah hadis ataukah sunnah? Nah, di dalam tesis yang pernah dilakukan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir muslim asal Pakistan, ya, itu mengatakan bahwa ya, di sini ada apa? Ada teladan Nabi. Ya, ini adalah tesis dari Fazlur Rahman. Ya, teladan Nabi itu adalah sikap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang kemudian direspon oleh para sahabat dan masyarakat ketika itu, yang kemudian apa? Yang kemudian dilakukan dan dipraktekkan oleh sahabat dan masyarakat. Nah, jadi segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu langsung direkam oleh sahabat dan langsung dipraktekkan. Karena apa? Karena mereka melihat dan mempraktekkan sesuatu yang bersumber dari Nabi, dan Nabi itu adalah Rasulullah. Jadi bagi mereka apa yang dilakukan oleh Nabi ya, itu adalah apa? Itu adalah sumber hukum. Apa yang keluar dari lisan beliau itu adalah nilai-nilai hukum. Jadi bagi para sahabat ya, mereka selalu berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkan segala sesuatu yang pernah Nabi ucapkan dan pernah Nabi perbuat. Jadi menjadi apa? Menjadi teladan bagi mereka. Jadi di sini bagi para sahabat ya, segala sesuatu yang dilakukan Nabi itu dilihat dan dilakukan atau dipraktekkan. Inilah yang menjadi teladan. Nah ini ya. Jadi mereka para sahabat langsung praktek. Nah, yang selanjutnya itu ada penafsiran individual ya, penafsiran individual. Apa yang dimaksud dengan penafsiran individual? Penafsiran individual itu adalah sesuatu aktivitas pemahaman mereka terhadap hadis yang mereka masih belum mendapatkan
ketentuan jawaban dari Nabi, sehingga apa? Sehingga mereka dengan apa? Dengan dorongan yang kuat, mereka melakukan sebuah penafsiran. Ya, penafsiran individual ini dilakukan sepeninggal Nabi, setelah Nabi wafat. Karena sewaktu Nabi masih ada, mereka tidak ada, ya, aktivitas penafsiran itu tidak ada. Karena apa? Karena mereka ketika Rasulullah masih ada, masih hidup, mereka tinggal bertanya kepada Nabi tentang persoalan apapun. Ya, jadi penafsiran individual itu muncul ya sepeninggal Nabi. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan sumber untuk bisa ditanyai karena Nabi sudah wafat, maka mereka melakukan penafsiran individual. Ya, penafsiran individual. Penafsiran individual ini juga dilakukan dengan apa? Dengan sangat ketat. Bukan penafsiran individual yang biasa-biasa saja. Mereka sangat ketat di dalam melakukan penafsiran. Ya, mereka mencari sumber-sumber yang pernah disampaikan oleh Nabi, supaya penafsiran mereka itu tidak keluar ya dari kandungan yang jelas-jelas itu diinginkan oleh Nabi. Nah, kemudian ada opinio generalis. Opinio generalis ini hadis ya pada masa di mana Rasulullah sudah meninggal, kemudian para sahabat melakukan penafsiran individual, maka hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat ke berbagai daerah, kemudian para sahabat itu menetap ya di daerah-daerah Arab, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Irak dan di daerah-daerah yang lain. Itu ya pemahaman hadis yang dibawa oleh tokoh Mekah, maka itu ya muncul yang disebut dengan sunnah Mekah. Kemudian pemahaman hadis yang dibawa oleh tokoh yang kemudian menetap di Madinah, itu kemudian muncul dengan sunnah Madaniyah atau sunnah Madinah. Pun dengan daerah-daerah yang lain yang ditempati oleh sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu berpencar ya, melakukan dakwah yang kemudian di setiap daerah itu memiliki tokoh atau pakarnya. Nah, sehingga muncul ada sunnah Mekah, ada sunnah Madinah, dan ada sunnah misalnya Irak atau Basra dan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, jadi sunnah itu tidak difahami secara satu. Jadi sunnah Madinah dengan sunnah Mekah itu bisa saja mungkin berbeda ya antara sunnah yang di Basra, yang di Irak. Sehingga muncullah kemudian langkah selanjutnya bagaimana itu memahami hadis. Tidak demikian, tetapi harus merujuk kepada satu sunnah ya dari ini yang disebut dengan opinio publik. Bagaimana hadis atau sunnah itu dipahami ya oleh seluruh masyarakat, baik yang ada di Mekah, baik yang ada di Madinah ataupun di Basrah, dengan satu pemahaman yang bersumber dari Nabi, ya, itu disebut dengan opinio publik. Nah, dari situlah karena sudah mengkerucut, tidak lagi ada sunnah-sunnah yang berdasarkan daerah, yang kemudian inilah ya, menjadi lahirlah formulasi sunnah ke hadis. Jadi kesimpulan dari tesis Fazlur Rahman ini ya, yang berangkat dari pertanyaan apakah sunnah yang lahir pertama kali itu sunnah atau hadis, maka jawaban dari Fazlur Rahman itu adalah sunnah. Karena menurut beliau sunnah itu adalah teladan, ya, sunnah itu adalah praktek. Ya. Nah, ketika ada sunnah, ada teladan
ada teladan dari Nabi, kemudian nah ini di sini ya, di sini ada praktek sahabat. Jadi apa? Jadi dilihat praktek, lihat praktek, fahami praktek. Ya, jadi kesimpulannya menurut Fazlur Rahman, ya, sunnah dulu, ya, teladan dulu, praktek dulu, kemudian hadis. Demikian. Baik, kita masuk ke ini. Ini tesis yang kedua yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat, ya, yang kita mendapatkan kabar belum lama ini beliau telah wafat, seorang tokoh Indonesia yang kita kenal sebagai tokoh yang meyakini dengan faham Syiah. Jadi Pak Jalaluddin Rahmat atau disebut dengan Kang Jalal itu adalah tokoh Syiah Indonesia. Baik, kesimpulan dari tesis beliau ya sama seperti di awal di tesisnya Fazlur Rahman. Di sini ada teladan Nabi. Ya. Ada teladan Nabi, ada praktek Nabi, ada lisan Nabi. Nabi mengucapkan sesuatu, kemudian didengar oleh sahabat, dan Nabi melakukan sesuatu, kemudian dilihat dan dipotret oleh sahabat. Nah, ini yang berbeda. Ya, ketika para sahabat melihat ya apa yang dilakukan oleh Nabi, ya mereka, nah ini yang membedakan dari tesisnya Fazlur Rahman. Ya, jadi teladan Nabi itu ya menjadi apa? Menjadi aktivitas penulisan hadis. Itu disebut dengan apa? Hadis. Jadi menurut apa? Menurut menurut Jalaluddin Rahmat ya itu hadis dulu. Ya, jadi ketika melihat teladan Nabi, kemudian itulah yang melahirkan adanya hadis. Menurut Jalaluddin Rahmat. Kemudian muncul gerakan penghilangan hadis. Gerakan penghilangan hadis ini dimaksudkan bahwa hadis hanya disampaikan ya yang sifatnya urgen, tidak disampaikan ya secara umum ya di hadapan orang banyak. Karena apa? Karena sepeninggalan Nabi itu intrik-intrik perpecahan internal umat Islam dengan munculnya orang-orang yang bermuka dua, ya orang-orang munafik. Kemudian ada usaha untuk membuat hadis palsu ya. Itu muncullah gerakan penghilangan hadis. Bukan dihilangkan dalam arti zahir, tetapi hadis disampaikan tidak seperti pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi disampaikan dimanapun, kapanpun, ya di ruang publik yang sangat terbuka yang bisa didengar oleh orang banyak. Nah, pada masa ini gerakan penghilangan hadis atau hadis itu tidak diriwayatkan secara publik. Tidak disampaikan oleh khalifah atau oleh sahabat Nabi di dalam forum-forum ceramah, tetapi disampaikan ya untuk sifatnya yang urgen. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengharuskan ya itu meriwayatkan hadis baru diriwayatkan. Ketika ada orang yang bertanya atau ketika ada perseteruan yang itu mengharuskan ya seorang sahabat ya menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis, nah itu baru dilakukan. Supaya apa? Supaya hadis itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang ketika itu. Ya. Kemudian kesininya sama, ada penafsiran individu seperti yang di Fazlur Rahman, kemudian ada opinio generalis, ada opinio publik. Nah, inilah yang disebut inilah yang melahirkan formulasi dari formulasi hadis ke sunnah. Jadi menurut Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal, yang pertama kali muncul itu adalah hadis ya. Pertama kali muncul adalah hadis. Kemudian sunnah ya, sunnah. Nah, baik. Dua tesis dari orang yang berbeda ya. Pertama Fazlur Rahman orang Pakistan dan Kang Jalal orang Indonesia. Yang jelas ya kita tidak
tidak perlu untuk yang berdebat di dalam masalah ini. Bagi kita punya harus punya pegangan, harus punya pedoman karena mana yang bisa kita jadikan sebagai sumber rujukan di antara dua tesis ini. Kalau saya pribadi, saya lebih menggunakan pendapatnya Fazlur Rahman. Karena apa? Karena hadis itu adalah teks. Hadis itu adalah teks atau berita yang menyampaikan segala sesuatu yang datang dari Nabi kepada khalayak, kepada publik. Nah, sementara berita itu tidak akan muncul, teks itu tidak akan muncul kalau sebelumnya tidak diawali dengan adanya apa? Dengan adanya kejadian, adanya praktek. Jadi apa? Jadi ada dulu apa? Ada dulu praktek, ada dulu sunnah, ada dulu keteladanan, kemudian diberitakan kepada kita, kepada umat bahwa hadis Nabi itu pernah gini. Nah, informasi yang menyampaikan Nabi pernah mengatakan ini, melakukan itu adalah hadis. Sekali lagi, hadis itu adalah berita yang menyampaikan yang berkaitan dengan Nabi, dan sunnah itu adalah praktek. Bagi saya tidak akan muncul berita kalau tidak ada fenomena, tidak ada kejadian, tidak ada praktek. Itu pendapat saya. Boleh rekan-rekan mahasiswa berbeda dengan saya, tidak apa-apa ya, tidak masalah. Justru perbedaan pendapat dengan disertai rujukan yang kuat itu menjadi hazanah yang perlu kita kembangkan gitu. Perbedaan itu nggak apa-apa. Nah, oke, yang masuk selanjutnya ada dasar-dasar penerimaan hadis. Jadi hadis itu ya kita sepakati sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita memegang ya hadis itu sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an? Itu jelas ya. Itu ada dalil-dalil di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ya, jelas di dalam Quran Al-Hasyr ayat 7 ini yang diberikan Rasul kepada kita itu adalah apa? Adalah sunnah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah ya itu juga harus kita tinggalkan. Ketika Rasulullah memberikan kepada kita sebuah perintah ya untuk untuk melaksanakan ini dan melaksanakan itu, maka taatilah. Dan ketika Rasulullah melarang untuk melakukan itu, maka jauhilah, tinggalkanlah. Jadi Jadi Rasulullah itu merupakan Merupakan Rasul, penyampai wahyu kepada manusia untuk Untuk kemaslahatan, untuk pencerahan, untuk menjadikan umat yang tadinya sangat dekat dengan nilai-nilai jahiliyah, kegelapan, kebodohan, menuju kepada kepada cahaya nur ilahi yang nantinya membuka mata kita untuk melihat ya bagaimana nilai-nilai kehidupan yang harus kita jalani itu berdasarkan kepada pedoman ya Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang kemudian muncullah dengan sunnah yang diberitakan oleh hadis. Itu. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 80. Ini sangat familiar ayat ini. Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi gitu. Ya. Sebagai usaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Ya, untuk mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah Rasulullah. Gitu ya. Jadi mentaati Rasulullah itu langsung ya sama dengan kita mentaati Allah. Kemudian An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi setelah kita taat kepada Allah, kemudian kita juga taat kepada Rasulullah, dan yang ketiga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, taatilah siapa? Ulil amri, pemimpin, ya, pemimpin. Karena apa? Karena siapa lagi ya yang saat ini yang menjadi pemimpin ya ketika ketika Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah tidak lagi memimpin umat. Kalau dulu ya Rasulullah sebagai khalifah, Rasulullah sebagai pemimpin dunia. Nah, saat sekarang siapakah pemimpin
bagi kita ya ialah mereka. Di tingkat yang paling rendah kita punya misalnya di keluarga kita ada suami. Kemudian di ruang publik ada kepala desa, ada camat, ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Nah, itulah pemimpin kita. Ya, kalau misalnya ada keputusan dari mereka, ya, dan keputusannya itu berkaitan dengan kemaslahatan baik bagi masyarakat, maka kita wajib untuk mengikutinya. Ketika misalnya ada program maghrib mengaji, itu kan apa? Itu kan program pemerintah. Programnya untuk kemaslahatan? Iya, untuk kemaslahatan. Berarti apa? Kita wajib untuk mengikutinya. Ya, perintah-perintah pemimpin, selama pemimpin itu memerintahkan tentang ketakwaan, tentang kebaikan, selama ada di jalur yang baik, maka kita wajib. Nah, tetapi ketika ya pemimpinnya kita sudah mulai sudah mulai tergelincir, ya kita wajib juga untuk untuk mengingatkan dengan cara-cara yang baik juga, gitu ya. Kemudian ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, ingat sesungguhnya saya telah diberi Al-Quran dan seumpamanya. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tugas beliau untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat, dan penyampaian wahyu kepada umat itulah yang kemudian lahirlah hadis. Jadi hadis itu yang dimaksud dengan kata mislahu ma'ahu, ya, di dalam hadis ini, ya, di dalam matan hadis ini adalah al hadis, ya, sesuatu yang tidak disebutkan Al-Qur'an, wa mislahu ma'ah, nah yang seumpamanya, berarti apa? Berarti hadis. Nah itu ya. Nah, terima kasih. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya silahkan, nanti kita batasi pertanyaan, ya, untuk sesi pertama 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan dulu. Nanti kalau misalnya waktunya cukup kita masih bisa untuk berdiskusi. Demikian dari Bapak, terima kasih, ya, dan silahkan simak videonya, kemudian nanti kita kembangkan materi ini dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.